Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai fermentasi dan proses fermentasi tape ketan. Menurut pernyataan Soto, fermentasi merupakan sebuah proses metabolik yang terjadi pada suatu substrat organik dan menghasilkan energi dengan bantuan mikroorganisme. Contoh makanan fermentasi adalah tape ketan. Tape ketan merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia dan dihasilkan dari proses fermentasi dengan bahan baku beras ketan. Tape ketan memiliki rasa yang khas yaitu manis, bertekstur lunak dan berair, serta aroma yang berbau alkohol. Proses fermentasi merupakan tahap terpenting dalam pembuatan tape ketan. Pada dasarnya, proses fermentasi ini melalui beberapa tahap penguraian. Menurut Berlian 2016, tahapan pertama dalam fermentasi adalah sakarifikasi atau hidrolisis enzimatis, di mana molekul pati yang terdapat pada beras ketan akan dipecah oleh aspergillus sebagai penghasil enzim amilolitik menjadi gula-gula sederhana. Tahap selanjutnya adalah perubahan sebagian gula sederhana menjadi alkohol. Pada tahap ini, perubahan yang terjadi dibantu oleh enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, yaitu enzim zimase yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae. Tahapan fermentasi terakhir adalah oksidasi alkohol yang dibantu oleh bakteri Acetobacter, di mana alkohol akan dioksidasi menjadi asam-asam organik. Pada tahap ini juga akan terjadi reaksi pembentukan ester yang akan memberi cita rasa pada tape ketan. Pada dasarnya, fermentasi membutuhkan bantuan dari mikroorganisme. Untuk pembuatan tape ketan, kita dapat menggunakan ragi tape yang merupakan salah satu bahan utama selain beras ketan. Menurut Arnanta dan Anggraeni 2013, ragi merupakan kultur starter yang terdiri atas campuran tepung beras, ramuan bumbu, air, dan ekstrak gula tebu. Ragi tape terdiri atas mikroorganisme yang memiliki peranannya masing-masing. Setiap mikroorganisme yang terdapat dalam ragi akan hidup secara sinergis. Pertama adalah kapang, yang berperan untuk memecah pati menjadi gula yaitu Aspergillus dan Rhizopus. Kedua, kamir, berperan untuk mengubah gula menjadi alkohol yaitu Saccharomyces canidia dan Hansenula. Dan yang terakhir adalah bakteri yang berperan untuk mengoksidasi alkohol menjadi asam organik yaitu Acetobacter. Menurut Azizah 2012, faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain substrat, suhu, pH, oksigen, mikroba, dan lama fermentasi. Yang pertama yaitu substrat. Substrat yaitu nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan produk fermentasi. Nutrien karbohidrat sebagai penghasil energi bagi mikroba, sedangkan protein dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit daripada karbohidrat. Yang kedua yaitu suhu. Suhu mempengaruhi lama fermentasi karena pertumbuhan mikroba dipengaruhi suhu lingkungan. Untuk Saccharomyces tumbuh optimal dalam kisaran suhu 30-35 derajat Celcius dan puncak produksi alkohol dicapai pada suhu 33 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pH. pH atau derajat keasaman mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces. Produksi etanol oleh Saccharomyces paling maksimal pada pH 4,5. Yang keempat yaitu oksigen. Oksigen mempengaruhi lama fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Saccharomyces tumbuh dengan baik pada kondisi aerob, tetapi untuk melakukan proses fermentasi alkohol dibutuhkan kondisi anaerob. Yang kelima yaitu mikroba. Mikroba sebagai pelaku fermentasi sangat berpengaruh terhadap lama fermentasi. Dalam fermentasi alkohol, umumnya digunakan kamir sebagai pengkonversi gula menjadi alkohol dengan enzim zimase. Yang terakhir yaitu lama fermentasi. Ada 4 fase pertumbuhan, yaitu fase adaptasi, yakni belum ada pertumbuhan, fase tumbuh cepat, yakni terjadi pemecahan gula untuk pertumbuhan Saccharomyces, fase stasioner, yakni Saccharomyces yang hidup sama dengan yang mati, dan fase kematian, yakni Saccharomyces yang mati jumlahnya lebih banyak.
Pertama, siapkan 500 gram beras ketan dan letakkan pada baskom. Kemudian, cuci beras dengan menggunakan air mengalir hingga bersih. Setelah beras terasa bersih, teteskan beberapa tetes pewarna makanan hingga rata. Aduk beras agar warna semakin rata. Siapkan kukusan dan daun pandan. Sembari menunggu kukusan panas, ambillah ulekan dan hancurkan 3 buah ragi hingga halus. Setelah kukusan panas, masukkan beras ketan yang sudah berwarna dengan menggunakan centong dan sebarkan ke seluruh bagian kukusan hingga rata. Diamkan selama 15 hingga 30 menit. Sembari menunggu kukusan, panaskan air sebanyak 500 ml. Setelah beras ketan matang, pindahkan nasi ketan ke baskom. Siram nasi ketan dengan menggunakan air panas secukupnya. Jangan sampai ketan terlalu lembek. Kemudian, aduk hingga air meresap dengan menggunakan sodet. Kemudian, kukus kembali nasi ketan hingga matang selama kurang lebih 20 menit. Sembari menunggu nasi matang, siapkan daun pisang di tempat yang lebar. Keluarkan ketan dari kukusan dan dinginkan di atas daun pisang. Kemudian, ratakan ketan dan biarkan ketan dingin sempurna. Setelah ketan benar-benar dingin, taburkan ragi yang sudah dihaluskan hingga merata. Tambahkan 2 genggam gula pasir. Aduk hingga ketan benar-benar rata dengan menggunakan sodet. Bungkus ketan dengan menggunakan daun pisang dan letakkan ketan dalam wadah yang tertutup selama 3 hari 2 malam. Setelah 3 hari 2 malam, ketan siap disajikan. Fungsi tahapan pembuatan tape: pencucian untuk membersihkan kotoran, pengukusan untuk mematikan mikroba patogen, perendaman untuk proses gelatinisasi, pemberian energi untuk fermentasi, dan pengemasan untuk mendapatkan suasana anaerobik. Selanjutnya hasil uji organoleptik. Produk memiliki rasa yang manis, memiliki aroma seperti alkohol, memiliki tekstur yang lunak, dan memiliki warna hijau. Peran mikroba: Aspergillus berperan dalam hidrolisis pati menjadi gula, Saccharomyces berperan dalam mengubah gula menjadi alkohol dan pada produk berupa cairan, lalu Acetobacter mengubah gula menjadi asam laktat. Kesimpulan: tape ketan adalah makanan hasil fermentasi yang dibuat dari beras ketan dan dapat ditape sebagai mikroba fermentasi atau fermenter. Pembuatan tape ketan dimulai dari pencucian beras ketan, pengukusan beras ketan, perendaman dan pengukusan kembali nasi ketan, pendinginan nasi ketan, lalu peragian nasi ketan, pengemasan nasi ketan, penyimpanan nasi ketan. Setelah 3 hari, tape sudah jadi. Hasil uji organoleptik: tape ketan memiliki rasa manis, tekstur lunak, aroma alkohol, dan berwarna hijau. Terima kasih telah menonton video kami, dan kami nantikan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.